Oke teman-teman, jadi di sini sekarang kita akan membuat custom post type. Jadi sebenarnya mungkin untuk custom post type yang akan kita buat itu sama persis dengan yang ada di kelas saya teman-teman, di kelas wordpress.com, karena itu membahas juga terkait dengan website property ya. Sebenarnya teman-teman untuk yang di kelas saya ini apa ya, ini basicnya ya. Untuk apa ya, bukan basicnya ya teman-teman, tapi untuk bagian-bagian awalnya seperti custom post type itu ada di sini juga ya, di materi yang saya share di YouTube ini ya. Tapi perbedaannya yang di sini tidak ada sistem marketplace-nya, dan juga kalau yang di sini ya hanya untuk single user dan pastinya ada support ya teman-teman. Bisa lihat penjelasannya di sini. Tetapi kalau yang di YouTube ya saya tidak menyediakan support ya teman-teman, seperti itu. Oke, nggak perlu berlama-lama teman-teman, kita akan buat post type ya. Jadi post type itu intinya konten dari properti ya teman-teman, seperti misalnya harga ataupun misalnya deskripsi dan seterusnya ya. Oke, dan untuk post type nanti juga akan ada kaitannya dengan form yang akan kita buat ya teman-teman, baik form untuk apa ya, untuk tambah properti dan juga edit properti ya. Oke, yang pertama silakan teman-teman ke bagian jet engine dan post type. Kita kasih nama add new di sini ya. Oke, kita add new, kita kasih nama apa ya teman-teman, properti gitu aja ya. Oke, properti. Oke, pakai i ya, properti misalnya. Kita ketikkan sembarang, klik sembarang tempat biar muncul ya di sini. Lalu kita ke bagian advanced setting, kita ke bagian apa ya teman-teman, ke bagian support, kita tambahkan di sini namanya fitur image. Yang mana ya, ini ya, thumbnail atau fitur image. Oke, lalu kita pilih ikonnya di sini, saya pakai ini, dan kita add post type. Oke, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada di sini ya. Kita new meta field teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman kita akan buat meta field untuk harga ya. Jadi harga teman-teman ketikkan di sini. Teman-teman yang baru belajar seputar CocoBlock ada baiknya mengikuti dulu terkait dengan pembuatan meta field di sini ya. Khawatirnya nanti teman-teman bingung saat kita integrasikan dengan form ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin ya kedepannya memang ingin ubah-ubah ya silahkan saja ya, itu terserah teman-teman. Oke, di sini untuk harga teman-teman kita akan pakai number ya. Di bagian field type-nya kita pilih number. Nah seperti ini ya. Kemudian kita nggak akan pakai minimal dan maksimal value-nya, nggak usah ya, kita minimize. Oke, selanjutnya apa ya teman-teman, mungkin alamat ya. Oke, kita new meta field, jadi alamat dari properti ya, alamat. Klik sembarang tempat, dan di sini kita biarkan teks ya untuk field type-nya. Berikutnya new meta field video, jadi nanti kita akan menampilkan link ya, mungkin dari video YouTube gitu. Oke, kita biarkan default, kita minimize, new meta field. Di sini luas bangunan ya, luas bangunan. Oke, kita tutup. Kemudian di bagian sini kita biarkan teks ya. Oke, kita tutup. New meta field, luas tanah, klik sembarang tempat, biarkan default style lainnya. Lalu new meta field lagi, listrik ya. Nah listrik ini biasanya kalau teman-teman mungkin jual rumah apa ya, rumah bekas gitu ya, biasanya kan dia sudah ada listriknya ya, atau rumah baru pun kalau nggak salah
kalau komplek perumahan ya seperti itu ya teman-teman, ada apa namanya, ada listriknya ya, misalnya berapa ribu watt gitu nilainya. Oke, untuk listrik ini kita biarkan teks juga ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin bingung di sini ya, Mas, ini kenapa ada luas tanah? Jadi luas tanah ini kita anggap teman-teman nanti menjual townhouse misalnya ya, ataupun rumah. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa kosongkan kok saat input data ya, ketika luas tanah tidak diperlukan ya. Misalnya teman-teman menjual apartemen. Nah, unit apartemen kan biasanya nggak ada tanahnya ya teman-teman, misalnya di lantai sekian. Yang berarti nggak perlu tanah ya, nanti bisa dikosongkan saja. Berarti mungkin hanya luas bangunannya ya, atau luas ruangan seperti itu ya. Oke, listrik sudah. New meta field lagi. Kita tambahkan kamar tidur gitu ya. Oke, kita klik sembarang tempat. Lalu new meta field. Di sini jumlah kamar mandi ya, pasti ada ya teman-teman, ketika kita menjual properti terkait dengan bangunan ya pasti ada ya kamar mandi ya. Oke, lalu new meta field. Di sini sertifikat. Nah, sertifikat ya apa ya? Sertifikatnya misalnya SHM atau HGB dan yang lainnya ya. Oke, kita biarkan teks juga. New meta field lagi, tipe. Nah, tipe ini terkait dengan tipe bangunan ya. Misalnya tipe rumah 72 atau yang lainnya. Kalau apartemen mungkin studio dan yang lainnya ya. Oke, kita biarkan teks. Lalu new meta field teman-teman. New meta field lagi, kita tambahkan di sini namanya fitur. Oke, kita tutup. Nah, fitur ini kita akan menggunakan namanya checkbox teman-teman ya. Oke, di sini kita cari. Nah, tapi untuk kontennya kita ambil dari option glossaries karena kita belum membuat. Jadi kita abaikan dulu di bagian fitur ya. Kita close dulu teman-teman. Oke, berikutnya new meta field. Kita masukkan di sini nomor lantai gitu ya. Jadi nomor lantai ini nanti kita akan kasih keterangan di bagian form khusus untuk apartemen ya. Oke, nomor underscore lantai gitu ya. Saya buat seperti ini untuk name ID-nya. Jadi kalau penjualan rumah nanti kita bisa memberikan instruksinya untuk dikosongkan seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin new meta field teman-teman, dan kita masukkan galeri gitu ya. Jadi untuk foto-foto ya, foto dari properti galerinya ya. Oke, di bagian teks ini kita cari galeri. Oke, value formatnya mungkin kita pilih array with media ID and URL ya. Oke, kita close. Satu lagi teman-teman terakhir, yaitu untuk apa ya, untuk deskripsi ya teman-teman yang belum ya. Oke, deskripsi properti, new meta field. Kita tambahkan di sini deskripsi properti gitu ya. Kita klik sembarang tempat, dan di sini field type-nya kita pilih ini yang WYS ini ya, text editor. Oke, sekarang kita update post type. Nah, sekarang kalau teman-teman ke bagian properti lalu tambah baru, maka kita sudah bisa menginput data properti teman-teman di sini ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini data properti dari sisi backend ya, sebagai administrator. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pembuatan apa ya, pembuatan glossary ya teman-teman, untuk post type fitur yang sebelumnya kita buat. Oke, kita kembali dulu. Nah, sekarang ke bagian jet engine teman-teman, lalu ke bagian jet engine di sini. Oke, kita ke glossaries teman-teman, new glossary. Oke, kita kasih nama fitur gitu ya, features. Lalu di sini kita pilih set item manual.
Nah, kita buat meta field teman-teman, field ya maksudnya. Nah, fiturnya apa saja yang sudah pasti ya, misalnya air conditioner. Jadi nanti ketika orang melakukan submit properti, mereka nanti bisa mencentang apakah air conditioner ini termasuk ke dalam fitur untuk properti yang dijual atau tidak. Kalau tidak ya berarti nggak usah dicentang seperti itu ya. Oke, untuk field labelnya kita copy dan kita paste ya. Kita tutup, lalu new field lagi teman-teman. Misalnya fitur berikutnya ada laundry gitu ya. Oke, kita copy, kita masukkan di field label. New field lagi, misalnya kolam renang gitu ya teman-teman. Kita copy, lalu kita paste di sini. New field, misalnya berikutnya ada wifi gitu ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Sorry, penulisannya mungkin bukan seperti ini ya. Wifi, ini ya mungkin ya. Kita paste. Oke, kita tutup. Lalu new field lagi, misalnya ada CCTV. Kita copy, paste di sini. New field lagi, misalnya ada kitchen gitu ya, atau dapur. Oke, kita copy ya teman-teman. Kita paste di sini. Oke. Lalu new field lagi, misalnya apa ya, balkon gitu ya. Copy, paste. New field, misalnya fitness center. Data ini saya ambil dari contoh website ya teman-teman. Kalau nggak salah sih dari CrocoBlox asli, dari CrocoBlox contohnya ya untuk data-data ini. Nanti disesuaikan dengan yang teman-teman jual ya. Misalnya friendly, ini untuk apa? Untuk binatang ya. Oke, pet friendly. Nah seperti ini ya. Lalu teman-teman tinggal klik save. Oke, sudah berhasil ya kita membuat fitur glossaries. Silakan teman-teman ke bagian jet engine dan ke bagian post type. Klik kembali di bagian properti teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke bagian meta field dan ke bagian fitur ya. Kita klik. Di sini kita aktifkan untuk glossariesnya dan kita ambil dari fitur ya untuk glossariesnya. Oke, lalu kita update post type. Sekarang coba teman-teman ke bagian properti dan tambah baru ya. Kita lihat. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini sip ya. Bagian fitur nih sudah tampil ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal dicentang mana yang termasuk ke dalam fitur dari properti atau tidaknya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pembuatan custom post type dan juga pembuatan glossaries ya. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan kembali untuk pembuatan marketplace properti. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk menambahkan namanya taksonomi ya teman-teman. Taksonomi itu seperti ini ya. Post ini ada misalnya kategori ataupun yang lainnya. Nah ini kita menambahkan namanya taksonomi ya. Oke, jadi di sini kita akan buat jet engine, lalu ke bagian taksonomi ya. Yang pertama add new. Kita akan membuat namanya status properti ya. Jadi statusnya itu nanti dijual atau disewa. Penamaannya terserah teman-teman mau seperti apa. Saya akan buat seperti ini dulu ya. Status properti, lalu di bagian post type-nya kita arahkan ke post type property ya. Berarti teman-teman cari di sini namanya property yang ini. Kemudian di bagian meta field kita akan membuat sebuah meta field yaitu untuk warna dari statusnya ya, warna backgroundnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di contoh itu sorry ya, apa ya,
Nah ini teman-teman, kalau kita lihat di contoh itu, kalau misalnya dijual dia backgroundnya seperti ini, ataupun misalnya disewa biru seperti ini. Nah kita akan buat di sini ya. Jadi nanti ketika menambahkan sebuah taksonomi bisa kita langsung input dashboard untuk backgroundnya dari sini. Oke, kita kasih nama di sini warna status properti gitu ya. Warna status properti. Oke, kita klik sembarang tempat, dan di sini untuk field type-nya kita pilih color picker ya. Oke, kita add taksonomi teman-teman. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian properti, nah sudah ada status properti ya, itu yang pertama. Teman-teman bisa buat lagi untuk yang lainnya, jadi kita bisa kembali dulu ke bagian taksonomi. Oke, berikutnya kita add new teman-teman, yaitu untuk jenis properti ya, jenis properti. Oke, klik sembarang tempat dan kita masuk ke post type. Kita arahkan ke properti teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan meta field, yaitu untuk gambar ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah background. Nah ini ya, ini apa ya, jenis properti ya, berarti townhouse, rumah. Nah gambar ini kita ambil dari sini ya, taksonomi ini dari meta field di bagian taksonomi jenis properti ya. Di sini untuk field type-nya kita pilih media, format value formatnya array with media ID and URL ya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal add taksonomi. Oke, kita bisa lihat teman-teman di bagian properti sekarang ada dua taksonomi, yaitu jenis properti dan status properti ya. Selanjutnya teman-teman kita bisa kembali lagi ke bagian taksonomi. Kita akan tambahkan untuk lokasi properti ya teman-teman. Oke, jadi kita add new. Kita kasih nama di sini lokasi properti gitu ya. Oke, kita klik sembarang tempat dan post type-nya kita arahkan ke properti teman-teman. Nah di sini sekarang kita masuk ke bagian meta field, kita kasih nama gambar lokasi properti gitu ya untuk backgroundnya. Oke, kita klik sembarang tempat, lalu di bagian field type-nya kita pilih gambar teman-teman, atau media ya maksudnya. Nah seperti ini. Lalu value formatnya array with media ID and URL, add taxonomy. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian taksonomi kita sudah memiliki 3 taksonomi ya. Nah jadi untuk saat ini 3 saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin kembangkan ke yang lainnya atau taksonomi yang lainnya maksudnya, ya silahkan ya. Saya hanya buat 3 ini saja teman-teman. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya teman-teman kita akan membuat beberapa halaman ya. Jadi di sini kita akan coba akses dulu contoh webnya ya teman-teman yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman ketika saya membuat tutorial itu biasanya saya akan membuat dulu ya untuk contohnya kira-kira seperti apa yang akan dibuat, baru nanti kita implementasikan ke websitenya di sini ya. Jadi tidak langsung sih teman-teman ya. Teman-teman di sini kita akan buat 2 halaman. Kita akan buat beberapa halaman. Ada halaman home, lalu lokasi, blog, dan kontak. Untuk yang properti, jenis properti, dan coba ya kita klik agen ini teman-teman. Agen ini, oh ya, sekalian halaman agen ya. Tetapi untuk jenis properti dan halaman properti ini nanti kita akan menggunakan fitur archive dari Elementor Pro ya. Jadi ini kita akan atur nanti saja teman-teman ya. Oke, jadi silahkan teman-teman ke laman dan tambah baru. Oke, kita tunggu teman-teman ya.
Di sini silahkan teman-teman ketikkan home. Oke, lalu terbitkan. Oh ya teman-teman, di sini untuk materi ini akan dibagi ke part-part selanjutnya ya teman-teman, karena di sini untuk setiap video yang saya upload itu maksimal 20-30 menit ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu panjang, nanti teman-teman bisa cek di part selanjutnya ya. Oke, kita kembali lagi setelah kita terbitkan di sini. Berikutnya halaman agen ya di sini. Oke, klik tambah baru teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan agen seperti ini ya, dan kita terbitkan teman-teman. Oke. Di sini agak lama teman-teman jaringan internetnya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita tambah baru lagi. Lalu halaman lokasi ya teman-teman. Jadi lokasi ini nanti untuk menampilkan lokasi ya, misalnya Medan, Lombok atau yang lainnya. Oke, di sini kita kasih nama lokasi ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa terbitkan atau publish. Lalu halaman blog dan kontak ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Klik tambah baru ya teman-teman. Oke, kita kasih nama blog. Terbitkan. Oke, satu lagi ya teman-teman, yaitu halaman kontak. Klik tambah baru lagi. Kontak ya, lalu teman-teman bisa terbitkan. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, berikutnya kita ke bagian tampilan dan menu teman-teman. Kita akan buat menu ya. Di sini kita buat namanya main menu. Untuk menampilkan menu, kita klik buat menu teman-teman. Kita tambahkan ya kontak, halaman yang kita buat tadi. Lalu kita tambahkan ke menu di sini teman-teman. Sudah tampil. Nah, kita tinggal atur urutannya seperti ini ya. Yang pertama ada home, kemudian agen, lokasi, blog, dan kontak. Home, agen, lokasi, blog, dan kontak. Oke. Lalu teman-teman centang di menu utama dan menu of canvas. Lalu klik simpan menu ya. Oke. Lalu teman-teman ke bagian pengaturan. Sekarang kita ke bagian membaca teman-teman. Nah, di sini bagian laman statis di beranda teman-teman pilih home. Laman pos-posnya teman-teman pilih blog, lalu simpan perubahan. Oke, selanjutnya teman-teman ke bagian pengaturan dan ke bagian permaling ya. Di sini kita atur permalingnya jadi nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat, bukan ini ya, tapi ini ya, kita klik kanan di bagian kunjungi situs. Nah, maka sekarang tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman. Ada home, agents, lokasi, blog, dan kontak. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat membuat halaman dan membuat menu.